Halo, perkenalkan nama saya Maria Ursula Marikas. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi PGSD dengan NIM 0812 40007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy, artinya aturan, keputusan, dan atau strategi. Sedangkan pendidikan secara etimologis berasal dari kata Yunani yang berarti pedagoge, yang berarti bimbingan anak. Maka kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang ditunjukkan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pendidikan yang terstruktur. B. Tahapan penyusunan kebijakan pendidikan. Menurut Dan, ada 5 tahapan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Yang pertama, penyusunan agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan. Dan yang ketiga, adopsi kebijakan. 4. Implementasi. 5. Penilaian kebijakan. Yang berikut C. Penerapan kebijakan pendidikan. Penerapan kebijakan pendidikan adalah proses terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengarahkan program pendidikan dan mengatur alokasi dana. Landasan hukum dari kebijakan ini antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Contoh kebijakan pendidikan. Yang pertama, wajib belajar 13 tahun. Yang kedua, peningkatan kualitas PAUD dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, penguatan pendidikan pesantren dan vokasi. Yang keempat, sistem zona. Yang selanjutnya, studi kasus, yaitu tantangan akses pendidikan di Maumere, NTT. Sebagai contoh nyata dari penerapan kebijakan pendidikan, mari kita lihat kasus di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kebijakan zonasi juga mengalami kendala karena jarak antara sekolah terlalu jauh dan tidak semua desa memiliki satuan pendidikan yang lengkap dari SD hingga SMA. Namun upaya tetap dilakukan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menyalurkan dana BOS, memperbaiki sekolah-sekolah, dan memperkuat pendidikan inklusif dan digital melalui program seperti Merdeka Belajar. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan baik di pusat tetap membutuhkan adaptasi dan dukungan lokasi dengan lokal yang kuat agar dapat diterapkan secara adil dan efektif di daerah. Selanjutnya D. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak kemerdekaan terus berlangsung menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Beberapa kurikulum yang pernah diterapkan yaitu pada tahun 1945, pada tahun 1952, dan pada tahun 1984, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah dasar bagi sistem pendidikan nasional, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun seperti yang kita lihat di Maumere, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial setempat agar implementasinya tidak hanya adil tetapi juga berdampak nyata. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih atas perhatiannya.